Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Toto Prastio MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, refleksi dan koneksi atau keterkaitan antar materi atau antar modul antara lain yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak yang nanti untuk menuju perubahan akan saya gunakan alur atap bagja. Kita mulai, Bapak Ibu guru hebat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kita sebagai pendidik harus bisa memanusiakan manusia sehingga murid dapat melaksanakan kodrat alam, namun juga tetap selalu membuka mata untuk selalu positif di luar sana atau kodrat zaman, sehingga anak atau siswa dapat merasakan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara telah saya implementasikan dalam pembelajaran, juga dengan saya melaksanakan nilai dan peran guru penggerak, yang mana nilai guru penggerak antara lain 1. Berpihak pada murid, yang mana sebagai seorang pendidik harus bisa menciptakan pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua kebutuhan murid tanpa membedakan, sehingga akan menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, nilai inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya mencari, menemukan model, metode, pendekatan, strategi, maupun media pembelajaran yang dapat memfasilitasi pembelajaran murid agar murid merasa senang, tertarik, nyaman dalam belajar, sehingga hasilnya atau capaian pembelajarannya dapat tercapai dengan maksimal. Nilai yang berikutnya, mandiri, bahwasanya sebagai seorang guru penggerak harus mampu mandiri dalam rangka melaksanakan pengembangan diri tanpa menunggu instruksi atau surat tugas dari dinas maupun dari atasan langsung untuk melakukan pengembangan diri. Guru penggerak
harus bisa mencari tempat, mencari celah untuk bisa selalu mengembangkan diri. Berikutnya, nilai reflektif. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya mengedepankan sikap reflektif ataupun kegiatan refleksi pada saat pembelajaran dengan siswa ataupun dengan rekan guru, teman sejawat di sekolah. Nilai yang berikutnya, kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, saya mengedepankan sikap kolaboratif untuk saling bekerja sama dengan siswa dalam proses pembelajaran ataupun dengan guru, rekan sejawat di sekolah untuk membahas berkaitan dengan evaluasi, kekurangan, maupun kelebihan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah memahami dan mengimplementasikan nilai yang saya miliki sebagai guru penggerak, saya melaksanakan juga peran saya sebagai guru penggerak dalam pembelajaran. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kita dituntut bisa menjadi agen perubahan atau agen transformasi untuk menuju perubahan pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, kita juga harus bisa mendidik, menuntun siswa untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach guru lain. Nilai guru penggerak telah saya implementasikan. Tentunya kita harus bisa menjalankan peran menjadi coach guru lain. Kita bisa mengoptimalkan kegiatan pada komunitas guru untuk mengadakan pengembangan diri secara mandiri, kemudian kita bisa bertugas menjadi coach guru lain untuk bersama-sama saling belajar. Yang berikutnya, peran mendorong kolaborasi. Tentu dengan nilai kolaboratif, saya melaksanakan peran saya bisa mendorong untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi pada diri saya sendiri, kemudian pada siswa saya, dan kolaborasi dengan rekan guru atau rekan sejawat di sekolah untuk melaksanakan evaluasi, perubahan, kekurangan yang menjadi masalah pada saat kegiatan pembelajaran. Berikutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Tadi sudah disampaikan menjadi pemimpin pembelajaran. Peran guru bisa menuntun siswa untuk memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mendidik kemandirian bisa mewujudkan kepemimpinan pada diri murid. Yang selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Tentu kita sudah dibekali nilai yang ada pada diri kita sebagai guru penggerak. Kita harus bisa menggerakkan komunitas kita, komunitas pendidikan, komunitas praktisi untuk bersama-sama belajar, mengembangkan diri, memecahkan permasalahan pada proses pembelajaran. Selanjutnya,
Sebagai seorang guru penggerak yang telah melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian melaksanakan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, saya menetapkan visi saya sebagai guru penggerak. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi, implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara nanti berkaitan dengan pelaksanaan nilai dan peran guru penggerak. Setelah mengimplementasikan keduanya, kita bisa menetapkan visi untuk terjadi adanya sebuah perubahan yang lebih baik. Berikutnya, inquiry apresiatif. Menyusun visi perubahan untuk menggapai visi tersebut, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau sering dikenal dengan akronim BAGJA. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Baik, sekarang implementasinya akan saya sampaikan. Tadi saya sampaikan di depan sebagai seorang guru penggerak yang telah mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian seorang guru penggerak harus bisa melakukan kegiatan untuk mencapai adanya sebuah perubahan dengan menyusun sebuah visi. Visi yang saya susun yaitu mewujudkan siswa unggul prestasi untuk menebalkan kodratnya yang mampu kreatif, berbudi pekerti luhur, dan memiliki jiwa mencintai lingkungan. Itu visi yang saya tetapkan. Angan-angan atau gambaran yang ingin saya capai di masa depan seperti tersebut yang saya sampaikan. Kemudian, setelah saya menetapkan visi, nanti akan saya susun sebuah kalimat prakarsa perubahan atau poin fokus yang nanti akan saya capai. Untuk menetapkan atau menulis kalimat prakarsa perubahan, saya menggunakan alur akronim ATAP. A yang pertama, aset, adalah kekuatan atau modal atau potensi sekolah, murid, komunitas yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. T, tantangan, adalah keresahan yang perlu demi mencapai visi. A, aksi, adalah kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi. P, pembelajaran, adalah adab atau kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat pada diri murid hingga dewasa. Dari akronim masing-masing huruf tersebut, nanti saya membuat narasi. Kemudian, setelah saya buat narasi-narasi
dengan menggunakan alur akronim ATAP, nanti akan tersusun sebuah kalimat perubahan, yaitu mengembangkan sikap kemandirian dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Ini kalimat prakasa perubahan yang telah saya turunkan dari visi menggunakan alur ATAP. Ini yang menjadi fokus nanti yang akan menjadi target yang akan saya capai. Kemudian setelah tersusun kalimat prakarsa perubahan, saya menggunakan alur inquiry apresiatif dengan menggunakan akronim BAGJA. B yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu membuat pertanyaan yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan. Kemudian disusun pertanyaan dan tindakannya sekalian. A. Ambil pelajaran, menyusun pertanyaan juga untuk menemukanali kekuatan atau potensi yang sifatnya positif. Setelah dibuat pertanyaan, kemudian tindakannya bagaimana. Yang berikutnya, G. Gali mimpi. Masih bentuknya pertanyaan, yaitu menyusun deskripsi kolektif. Bila inisiatif itu nanti akan terwujud, mimpinya apa? Angan-angannya apa? Dibuat pertanyaan. Kemudian nanti tindakannya bagaimana? J. Jabarkan rencana. Masih juga membuat pertanyaan, yaitu untuk mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah kecil atau sederhana. Dibuat pertanyaan untuk tindakan apa yang perlu dilakukan. Kemudian nanti tindakannya bagaimana. A yang terakhir, atur eksekusi. Juga dalam bentuk pertanyaan. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Cari tahu dalam bentuk pertanyaan siapa yang nanti akan monitoring, siapa nanti yang akan mengevaluasi kegiatan kita, sehingga nanti hasilnya dapat maksimal. Tindakannya bagaimana juga disusun. Ini alur akronim BAGJA. Kemudian dari kegiatan yang telah saya laksanakan, saya menyusun pertanyaan reflektif, apakah dengan mengimplementasikan filosofi KHD, melaksanakan nilai dan peran guru penggerak, serta membuat visi perubahan akan terjadi keberhasilan? Jawabannya, filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah ada pada diri masing-masing guru, namun perlu dikuatkan lagi dengan mengimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian, filosofi Ki Hajar Dewantara kita gunakan kekuatan nilai dan peran guru penggerak, kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita tetapkan visi perubahan. Kita buat visi perubahan agar terjadi
perubahan yang positif berdasarkan atau berbasis kekuatan atau hal positif yang sudah ada. Kemudian menentukan kalimat prakarsa perubahan. Kemudian saya dalam menyusun visi menentukan kalimat prakarsa perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan alur atap dan bagja untuk mencapai mimpi atau harapan atau masa depan yang disebut visi saya tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Demikian Bapak Ibu guru hebat, refleksi dan keterkaitan koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.